Dipersembahkan oleh Panas banget gini hari dah. Udah panas, lapar, ngantuk lagi. Lu udah hari puasa keberapa sih? Lihat dah. Hamka ngadain lomba musik. Mana? Ini Perasaan gua, musik itu haram. Kok bisa? kata siapa? Bukannya dengan musik kita bisa melantunkan dan bersenandung memuji keagungannya ya? Enggak, gua pernah tuh waktu baca di link mana gitu. Katanya musik tuh haram, nggak mungkin. Daripada kita debat tentang hukum musik haram atau enggak, nih gue mau cariin buat lo di YouTube Hamka ID tentang pembahasan musik. Oh ada? Ada jelas. Mana? Nih, Coba dong. tonton bareng deh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamka Muda dan pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang persoalan musik dalam Islam. Tentu musik adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari manusia sebenarnya, karena makna musik sendiri kalau kita nanti belajar, ternyata musik dasarnya dari bahasa Arab, dari kata ishq. Ishq itu adalah rasa rindu yang dalam. Karena itu kita kemudian punya kosakata dalam bahasa Indonesia asyik, sesuatu yang bisa dinikmati. Itulah musik. Orang semuanya tentu ingin menikmati sesuatu, dan salah satu yang bisa dinikmati adalah musik itu sendiri. Namun demikian, ada sementara orang yang beranggapan bahwa musik itu di dalam Islam dilarang. Tentu apakah ini ada dasarnya? Ya ada dasarnya, tapi perlu didudukkan agar kita tidak keliru memandang musik itu. Karena sebenarnya kalau musik dalam arti ishq itu tadi, semua orang itu mengalaminya. Kita kadang saat-saat tertentu kemudian bergumam, saat-saat tertentu ingin kemudian mendengarkan Al-Quran dengan suara merdu, suara enak. Tapi tahukah kita bahwa nada-nada itu juga tidak bisa dilepaskan dari kata ishq. Itu yang mengasihkan kita, itulah musik. Tapi kenapa ada orang yang mengharamkan? Karena memang Rasulullah mewanti-wanti. Rasulullah menyampaikan, alaikum zamanan, bahwa suatu hari nanti akan ada zaman di antara kalian nanti, qaumun yuhallilun, kaum yang menghalalkan. Apa saja yang dihalalkan di akhir zaman itu? Al-khirru, wal-harir, wal-khamr, wal-ma'azif. Nah, kata al-ma'azif ini yang kemudian sering dimaknai tentang musik itu sendiri. Tapi persoalannya kenapa kemudian musik dihalalkan hari ini menjadi sesuatu yang bermasalah? Maka mari kita lihat bahwa di dalam Al-Quran ada kalimat wa minan nas may yattakhid lahwal hadis liyudhilla an sabilillah wa yattakhidha huzwa. Bahwa di antara manusia itu ada orang-orang yang lahwal hadis, menyampaikan kalimat-kalimat untuk apa? Liyudhilla an sabilillah, menyesatkan. Wa yattakhidha huzwa, kemudian menjadi bahan olok-olok kan. Karena dua perkara inilah kemudian para ulama mengatakan lahwal hadis, ungkapan-ungkapan, pembicaraan-pembicaraan termasuk musik itu bisa diharamkan kalau mengandung dua unsur itu. Pertama menyesatkan, kedua menjadikan sesuatu sebagai olok-olokan. Pada masanya, kalau kita baca pada asbab wurud dari ayat tersebut di dalam surat Luqman ayat ke-6, bahwa ayat ini turun ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, tapi orang-orang Quraisy mengatakan bahwa itu yang disampaikan Rasulullah itu sesat, yang disampaikan Muhammad itu sesat, yang disampaikan Muhammad itu dianggap sebagai bercanda, kemudian malah dipercandakan. Maka disinilah kemudian perkataan itu disesatkan, musik itu disesatkan. Kapan musik itu disesatkan? Musik itu diharamkan kala musik itu justru menyesatkan orang. Maka bermusiklah, tapi perlu hati-hati. Jangan sampai justru dengan musik kita lalai baca Quran. Jangan sampai dengan musik kita lalai ibadah yang lain. Tapi kalau kemudian ada sebagian kita justru dengan musik dia kemudian makin mahir baca Qur'annya, dengan musik dia bisa berlatih vokalnya, kemudian dengan bermusik dia kemudian bisa menjadi muadzin yang suaranya bagus, suaranya merdu. Kenapa tidak kemudian kita berlatih itu?
Bukankah kemudian kalau kita baca sejarahnya, musik itu nada-nadanya lahir dari umat Islam? Silahkan nanti dibaca. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu dari kata at-turar al-mufassalat, bintang-bintang yang bertebaran. Itulah musik, sesuatu yang indah, sesuatu yang bisa kita lihat di mana saja. Karena itu, selama dia memang tidak menyesatkan kita, selama dia tidak berisi kedustaan, selama dia tidak membuat orang lalai, maka bermusiklah. Tapi perlu juga hati-hati yang kedua, yakni wayattakhidaha huzwa. Ada musik-musik yang menjadikan justru kebaikan sebagai olok-olokan. Ketika orang kemudian bermain musik, isinya justru mengolok-olok kebenaran. Main musik kemudian mengolok-olok agama. Main musik kemudian membercandakan agama. Maka ini tentu menjadi masalah. Maka siapapun dalam persoalan membercandakan agama, tentu patut kita hindari. Apalagi kalau isinya sekedar kedustaan, isinya hanya ingin diperdengarkan, kemudian orang lain tertawa, orang lain kagum pada perkataan kita, maka betul-betul kita hati-hati. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Kata Rasulullah terkait dengan apa yang kita ucapkan, kemudian ingin diperdengarkan dan orang-orang kemudian tertawa dengan ungkapan kita. Rasulullah betul-betul ingatkan, wailullah, celaka dia, wailullah, celaka dia. Siapa itu? Yakni may yukadzibul qaum liyuthaqqa bihin nas. Siapa yang berdusta tapi dengan maksud ingin ditertawakan oleh orang lain. Maka silakan bermusik, tapi perlu hati-hati, jangan sampai justru bermusik kemudian menyesatkan orang, menjauhkan dari agama. Silakan bermusik, tapi jangan sampai justru bermusik isinya mengolok-olok kebenaran, mengolok-olok kebaikan. Dan sebaliknya, mari kita bermusik untuk mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan Islam, menjadikan Islam itu nyaman, enak didengar, dan juga enak dilaksanakan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh